Dari finalis X Factor dan influencer Instagram menjadi terdakwa pembunuhan, jaksa di seberang lautan mengatakan seorang model Instagram yang sangat terkenal bertanggung jawab atas kematian influencer lainnya. Diduga menabraknya dengan Mercedes di luar klub malam mewah di London. Sementara rumor tentang perseteruan yang sedang berlangsung beredar. Ini adalah skandal yang dipandu oleh Lawrence Kron. Saya Sierra Gillespie. Seorang Instagramer yang berbasis di London kini berada di balik jeruji besi menghadapi tuduhan paling serius setelah diduga menabrak sesama influencer dengan mobilnya dan meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Ini terjadi setelah berbulan-bulan perseteruan yang dilaporkan antara keduanya, dimulai dari salah satu berhenti mengikuti yang lain, adanya kemungkinan saingan romantis, dan akhirnya apa yang sekarang disebut jaksa Inggris sebagai pembunuhan. Skandal hari ini membawa kita menyeberangi lautan ke London, Inggris. Di sanalah peristiwa tragis ini terjadi dan disitulah kedua tokoh utamanya juga tinggal. Jadi mari kita mulai dengan memperkenalkan semua orang yang terlibat. Pertama ada Klaudia Zakiewska yang berusia 32 tahun. Awalnya dia berasal dari Polandia, tapi Klaudia dikenal dunia karena memamerkan gaya hidup mewahnya di Inggris. Dia adalah seorang influencer sejati dengan 275.000 pengikut hanya di Instagram. Dia dikenal lewat foto-fotonya yang indah, menampilkan pakaian mewah, perjalanan seru dan menyenangkan, serta gaya hidup yang sangat diidamkan banyak orang. Lalu ada Gabrielle Carrington yang berusia 29 tahun, dikenal secara online sebagai Real UK. Gabrielle mulai terkenal pada tahun 2013 ketika dia tampil di acara Inggris The X Factor. Pada saat itu, Gabrielle adalah bagian dari grup vokal wanita bernama Miss Dynamics. Sejak saat itu, dia terus menjalani hidupnya di bawah sorotan dengan cara yang cukup mirip dengan Klaudia. Dia juga sering mengunggah ke Instagram, memamerkan pakaian-pakaian luar biasa, liburan seru, dan tampilan di balik layar pesta-pesta mewah. Sementara itu, Gabrielle memiliki 368.000 pengikut di Instagram. Tak perlu dikatakan lagi, kedua wanita ini adalah influencer besar. Keduanya memiliki banyak pengikut dan telah menjadikan gaya hidup mereka sebagai karir penuh waktu. Dan disitulah drama itu diduga dimulai. Menurut influencer Lala, sudah ada ketegangan yang berkembang di balik layar selama berbulan-bulan. Sepertinya semuanya dimulai dari hal yang sangat kecil. Klaudia dikabarkan berhenti mengikuti Gabrielle di Instagram. Tapi setelah itu, katanya situasinya justru semakin memburuk. Ada banyak rumor yang beredar di internet dan saya tekankan sekali lagi, itu semua hanya rumor, belum ada konfirmasi resmi. Tapi beberapa sumber di Twitter atau X mengatakan mereka bertengkar karena seorang pria. Yang lain berspekulasi bahwa mereka punya kesepakatan bisnis yang gagal sehingga dramanya terus berlanjut. Sekarang tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan pribadi mereka sebelum insiden ini. Tapi kita tahu semuanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk pada 19 April. Baik Gabrielle maupun Klaudia berada di kawasan Soho, London, mengunjungi sebuah klub malam bernama Inca. Menurut jaksa, kutipan pemeriksaan lebih lanjut pada CCTV menunjukkan bahwa Nona Carrington yang bertemu dengan Gabrielle telah tiba di Argyle Street dengan mobilnya yang berada di dekat klub malam Inca. Selama waktu ini, dia tampak terlibat pertengkaran dengan seorang pria saat dia keluar dari mobilnya. Sekarang, jaksa mengatakan Gabrielle terlibat dalam pertengkaran ini yang berlanjut setelah dia keluar dari mobilnya, sebuah Mercedes hitam. Keamanan klub mencoba melerai semuanya, tetapi kemudian Gabrielle kembali ke kursi pengemudi. Jaksa kemudian mengatakan di pengadilan terbuka, kutip, selama manuver ini kendaraan tersebut menabrak Nona Zakiewska yang berada di bagian depan kendaraan dan dia terseret ke depan lalu terjatuh di antara kendaraan dan rak sepeda logam. Jadi sekali lagi, menurut jaksa, Gabrielle menyeret Klaudia dengan kendaraannya, menabrakkan tubuh Klaudia ke rak sepeda logam. Saat kendaraan terus bergerak maju, kendaraan itu menyeret Klaudia hingga sepenuhnya berada di bawah kendaraan dan pada saat yang sama menabrak seorang anggota staf keamanan, Anush Shishush, yang berada di trotoar. Menurut Kepolisian Metropolitan, penjaga keamanan tersebut mengalami, kutip, luka yang mengubah hidupnya. Dan seorang wanita lain bernama Leticia Armstrong juga terluka dalam kecelakaan itu. Polisi dipanggil sekitar pukul 4.30 pagi hari itu dan tiba di lokasi sekitar pukul 5. Menurut Manchester Evening News, jaksa penuntut mengatakan bahwa situasinya hanya bisa digambarkan sebagai banyak orang yang berteriak. Bisa dibilang itu seperti keributan begitu.
Tapi yang terburuk dari semuanya adalah bagi Claudia. Dia dilarikan ke rumah sakit dan jatuh koma. Tak lama setelah itu, Gabriel ditangkap. Tes menunjukkan dia memiliki 61 mikrogram alkohol per 100 ml napas. Aku mencarinya karena di Amerika kita lebih terbiasa dengan istilah kadar alkohol dalam darah atau BAC. Itu berarti kadar alkohol Gabriel berada di antara 0,13 dan 0,14, hampir 2 kali lipat dari batas legal 0,08. Pada saat itu, Gabriel didakwa dengan tuduhan menyebabkan luka berat dengan niat, menyebabkan luka fisik, mengemudi berbahaya, mengemudi dalam pengaruh alkohol, begitu sebutannya di sana, dan percobaan pembunuhan. Dia hadir di pengadilan magistrat Westminster pada tanggal 21 April dan ditahan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Dia belum menyatakan apakah dia mengaku bersalah atau tidak, tetapi menurut Manchester Evening News, dia membuat simbol hati dengan tangannya kepada keluarga dan teman-temannya yang duduk di ruang sidang. Sekarang, tuduhan awal terhadap Gabriel memang sangat serius. Tetapi sekarang, tuduhan itu telah dinaikkan menjadi tuduhan paling berat yang bisa dihadapi seseorang. Pembunuhan setelah Claudia meninggal pada 25 April. Kepolisian Metropolitan merilis pernyataan setelah kematiannya yang sebagian berbunyi, kutipan, "Kami ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dan teman-teman Claudia atas kabar tragis ini. Pikiran dan doa kami juga bersama semua orang yang terdampak oleh insiden ini. Kami menyadari bahwa kasus ini telah menarik banyak perhatian dan diskusi di media sosial. Namun, kami menghimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih lanjut. Kami juga meminta agar masyarakat tidak membagikan rekaman yang bersifat grafis demi menghormati orang-orang terkasih Claudia dan mereka yang telah terluka." Peredaran materi seperti itu juga dapat mengganggu penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung dan berpotensi mempengaruhi proses pengadilan di masa depan. Di dunia di mana segala sesuatu dikurasi untuk media sosial, dua influencer ini merasakan sendiri bahwa tragedi nyata tak bisa dihapus begitu saja setelah orang berhenti menggulir. Dan sekarang untuk menyelami kasus ini lebih dalam lagi, untuk itu, Kami akan menghadirkan tamu kita hari ini. Dia adalah pengacara hukum internasional dan teman skandal, David Shafi. David, senang bertemu denganmu. Terima kasih sudah datang. Dan sepertinya kita mulai dengan pertanyaan ini. Sekarang terdakwa kita, awalnya dia didakwa percobaan pembunuhan. Sekarang dia menghadapi dakwaan pembunuhan. Maksud saya, menurutmu apakah pantas untuk menaikkan dakwaan itu? Ya, menurut saya begitu. Kamu tahu, itu karena korbannya meninggal dunia. Jadi awalnya mereka mendakwa percobaan pembunuhan saat korban masih hidup dan sedang dirawat. Sayangnya perawatannya tidak berhasil. Dia tidak bisa diselamatkan. Jadi sekarang menjadi pembunuhan. Dan pembunuhan membutuhkan niat, mens rea. Dan sepertinya mungkin mereka bisa membuktikan itu. Tapi itulah tantangan bagi jaksa untuk bisa berhasil mendapatkan vonis atas dakwaan pembunuhan tersebut. Ya, menurut saya masuk akal jika mereka memperbarui atau menaikkan dakwaan menjadi pembunuhan sekarang. Setelah korban dalam kasus ini sayangnya telah meninggal dunia. Benar-benar sebuah tragedi yang sangat memilukan di semua sisi. Tapi ada perbedaan yang cukup besar antara dakwaan percobaan pembunuhan yang tetap sangat berat dengan pembunuhan. Karena percobaan pembunuhan tidak seberat pembunuhan. Sebab dalam kasus ini nyawa seseorang benar-benar berakhir. Jadi aku tahu sedikit bagaimana di Amerika. Tapi apakah di Inggris, apakah perbedaan antara dua dakwaan itu juga kurang lebih sama? Tentu saja, memang begitu. Maksudku, hukuman yang dijatuhkan akan jauh lebih berat karena sekarang kasus ini dinaikkan menjadi dakwaan pembunuhan. Dan sudah pasti, karena ini adalah dakwaan yang sangat serius, kasus ini akan disidangkan oleh juri di pengadilan mahkota di Inggris. Saya yakin persidangannya akan berlangsung di Old Bailey, London. Dan para juri harus mempertimbangkan bukti-bukti untuk memutuskan apakah mereka menyatakan dia bersalah. Ya, kamu menyebutkan Old Bailey, dan aku pernah mendengarnya sebelumnya saat aku meneliti ini. Itu semacam memicu ingatanku. Seingatku, Kevin Spacey pernah terlihat di sana. Itu memang pengadilan yang cukup terkenal. Dan aku tahu, di sini berbeda karena berdasarkan yurisdiksi. Ini terjadi di London, tapi bisakah kamu menjelaskan sesuatu tentang pengadilan itu yang mungkin belum aku ketahui? Nah, ini adalah jenis pengadilan tingkat tinggi. jadi kalau ini adalah pelanggaran yang lebih ringan, kalau ini setara dengan pelanggaran ringan, maka dia bisa diadili di pengadilan magistrat dan mungkin juga diadili tanpa juri. Tapi dalam kasus ini, persidangannya akan di pengadilan tinggi, Old Bailey, dan dengan sidang juri.
Oke, jadi ini adalah perkara yang sangat serius. Maksud saya, ini adalah tuduhan paling berat yang bisa dihadapi di pengadilan tertinggi yang mereka miliki di sana. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dan sepertinya ada banyak faktor yang mempengaruhi semua ini. Jadi mari kita bahas satu persatu sebelum kita kembali membicarakan soal pembunuhan. Nah, salah satu halnya adalah ada dugaan perseteruan atau konflik yang sedang berlangsung antara kedua wanita ini. Karena aku melihat jumlah pengikut mereka di Instagram. Keduanya punya ribuan, bahkan ratusan ribu pengikut. Mereka, kamu tahu, benar-benar berada di puncak dalam hal media sosial dan sebagai influencer. Tapi sepertinya mereka memang punya sedikit konflik dan riwayat masalah di antara mereka. Apakah itu sesuatu yang akan ingin dilihat oleh jaksa saat mereka, kurasa, mempersiapkan kasus ini untuk dibawa ke persidangan? Tentu, untuk memenuhi unsur mens rea atau niat, baik niat untuk membunuh seseorang atau menyebabkan luka berat, mereka pasti ingin bisa menunjukkan bahwa ada motif. Jadi apa yang terjadi antara kedua orang ini, pertengkaran yang mereka alami, perdebatan yang mereka lakukan, akan menjadi bagian dari motifnya. Dan saya juga melihat halaman Instagram mereka. Mereka memiliki penampilan yang mirip. Saya rasa itu cukup tepat. Jadi mungkin mereka juga bersaing di bidang yang sama sebagai influencer. Mungkin itu juga bagian dari alasannya. Mungkin ada rasa cemburu di antara mereka, dan itu akhirnya semakin diperparah hingga berujung pada insiden yang sangat disayangkan ini. Oke, jadi kamu menyebutkan motif. Sekarang saya tahu di Amerika Serikat, motif tidak diwajibkan untuk mengajukan tuntutan atau mendapatkan vonis. Tapi kebanyakan kita memang ingin memilikinya. Dan saya bilang kita suka karena saya sebagai seseorang yang bekerja di bidang true crime, saya ingin tahu kenapa ada motif. Saya tahu para juri juga karena pembunuhan adalah kejahatan yang paling kejam. Kita ingin tahu kenapa sesuatu seperti itu bisa terjadi. Apakah di Inggris juga diwajibkan memiliki motif? Itu tidak diwajibkan, tapi itu adalah bagian penting untuk menunjukkan niat. Dengan kata lain, jika ada motif, juri lebih mungkin menemukan bahwa memang ada niat. Dan itu masuk akal bagi saya, karena jika saya adalah pengacara pembelanya, saya bisa bilang, oke, dia masuk ke mobil. Mungkin dia tidak melihat Claudia di sana. Kamu tahu, mungkin kita juga akan membahas soal mengemudi dalam keadaan mabuk. Tapi, itu hanya kecelakaan besar. Namun, jika saya jaksa, saya akan bilang, mari kita lihat latar belakang mereka. Mari kita lihat pesan teks mereka. Mari kita lihat perseteruan yang sedang mereka alami. Jadi saya memang setuju bahwa motif ini cukup penting, tapi soal perencanaan sebelumnya dari semua ini. Apakah di sini sama seperti di Inggris soal pembunuhan, perencanaan sebelumnya, dan persyaratan di sana? Ya, perencanaan sebelumnya akan menjadi bagian dari analisis, karena itu juga menunjukkan adanya niat. Tapi saya rasa Anda tidak perlu perencanaan sebelumnya untuk bisa mendapatkan vonis bersalah atas pembunuhan. Anda hanya perlu memiliki mens rea, tingkat niat di mana Anda bermaksud untuk menyebabkan luka berat, yang merupakan istilah yang digunakan di Inggris, atau Anda memang berniat untuk membunuh orang tersebut. Tapi Anda bisa saja mengembangkan niat itu dalam waktu yang sangat singkat sebelum kejadian terjadi. Oke, jadi mari kita bicara tentang niat, mens rea, yang terus kamu sebut-sebut di sini. Karena itulah yang dikatakan jaksa, bahwa terdakwa kita, Gabriel, dia memiliki niat ini, mens rea ini, untuk membunuh korban. Namun, apakah pembelaannya hanya akan mengatakan, seperti yang saya katakan, itu adalah sebuah kecelakaan? Ini, kamu tahu, tragedi yang mengerikan ini seharusnya tidak terjadi. Tapi apakah menurutmu itu jalur yang akan mereka ambil? Nah, Saya rasa kita belum punya informasi tentang pembelaan apa yang akan mereka ajukan. Tapi kamu bisa berasumsi bahwa mungkin itu adalah pembelaan terbaik yang mereka miliki. Kecuali ada fakta lain yang belum kita ketahui. Tapi mengingat ada saksi mata dalam insiden ini, dan saya percaya itu juga terekam di video, akan sulit bagi mereka untuk mengatakan bahwa dia bukan pengemudi kendaraan tersebut. Jadi mungkin mereka akan berargumen bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud menabrak korban ini dan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Dan itu mungkin akan menjadi pembelaan yang paling mungkin kecuali ada fakta lain yang belum kita ketahui. ya, kamu benar. Kita belum mendengar apapun tentang pembelaan sampai saat ini. Itu semua masih spekulasi. Dia bahkan belum menyatakan sikap apapun atas dakwaan itu. Jadi, masih cukup awal. Tapi kamu tadi menyebutkan sesuatu tentang CCTV atau kamera pengawas. Dan ada sidang pengadilan ketika awalnya itu adalah dakwaan percobaan pembunuhan, di mana jaksa di Inggris sempat menjelaskan semuanya. Dan cara mereka membicarakannya, bahkan membaca apa yang mereka katakan saja sudah sangat mengerikan menurutku. Diduga, jaksa mengatakan Gabriel yang mengemudikan mobil dan dia benar-benar menyeret Claudia ke sebuah benda logam. Kamu tahu tempat orang memarkir sepeda mereka. Kamu tahu rak sepeda dari logam. Menyeretnya di bawah kendaraan.
Menurutku, maksudku, kita bisa membicarakan ini dengan dugaan bahwa dia mabuk atau kamu tahu di bawah pengaruh alkohol dengan kadar alkohol dalam darah yang melebihi batas legal di sana. Tapi menurutku itu benar-benar cara yang sangat kejam. Kamu tahu, kendaraan melawan manusia yang tidak berada di dalam kendaraan. Maksudku, apakah itu sesuatu yang akan disorot oleh jaksa? Ya, menurutku itu akan memengaruhi juri dan mungkin memicu emosi para juri. Dan saya kira para juri akan melihat video ini yang seperti saya pahami dan seperti yang kamu singgung sangat mengerikan dan penuh detail. Dan jaksa penuntut mendesak orang-orang untuk tidak menyebarkan video itu. Namun, para juri mungkin tidak akan terhindar dari video itu. Dan kemungkinan besar video itu akan berperan dalam cara mereka memandang kasus ini. Dan tentu saja, seperti yang Anda sebutkan, jika dia punya kesempatan untuk berhenti setelah awalnya menabrak korban dan dia terus menyeretnya, itu juga bisa berperan dalam pertanyaan apakah dia memiliki niat. Kamu benar, ada banyak saksi ditambah video ini. Jadi misalnya, dia berteriak memanggil namanya. Ini, aku hanya mengarang, ini semua hanya spekulasi. Tapi kalau dia seperti, persetan denganmu, aku ingin kamu mati. Sesuatu seperti itu, di mana dia tahu apa yang dia lakukan, itu adalah tanda kuat bahwa ini bukan sekedar spekulasi. Tentu saja, kedua belah pihak harus melihat videonya, mewawancarai para saksi yang ada di sekitar. Tapi setidaknya, kamu menyebutkan bahwa Kepolisian Metropolitan London mengatakan, tolong jangan bagikan video ini. Ini sudah cukup traumatis bagi Claudia, dan keluarganya harus menjalani kenyataan kehilangan orang tercinta, seorang wanita cantik yang masih sangat muda, berusia 32 tahun, dibunuh dengan cara seperti ini. Tapi di atas itu semua, jika kita membagikan ini, kamu tahu, itu sangat menyakitkan bagi mereka, tapi juga bisa saja membahayakan penyelidikan. Dan itu membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Dia baru saja meninggal. Kecelakaannya terjadi, kamu tahu, sekitar seminggu yang lalu, atau sedikit lebih, tapi dia baru saja meninggal. Jadi, apakah itu mengubah jalannya penyelidikan? Karena awalnya dia masih hidup, mungkin dia akan sadar dari koma. Mungkin kita bisa mewawancarainya sebagai penyelidik. Sekarang dia sudah meninggal. Ini membuatnya menjadi penyelidikan pembunuhan, kan? Tentu saja, dan jelas dia tidak akan menjadi saksi. Mereka tidak akan bisa, kamu tahu, mengambil kesaksiannya, dan itu akan mempengaruhi kasusnya. Tapi seperti yang sudah kita bicarakan, ada banyak bukti lain. Jadi mereka mungkin tidak membutuhkan kesaksiannya untuk membuktikan terdakwa bersalah. Saya sudah beberapa kali membicarakan hal ini, sudah menyebutkannya. Tapi saya ingin bertanya secara khusus kepada Anda. Jadi mengemudi dalam keadaan mabuk di sini. Saya tahu aturannya berbeda-beda di setiap negara bagian, tapi hukumannya cukup berat. Maksud saya, minum alkohol lalu mengemudi, banyak orang yang meninggal karenanya. Itu adalah hal tragis yang terjadi. Dan di Amerika Serikat, saya tahu Anda bisa menghabiskan waktu yang cukup lama di penjara. Bagaimana dengan di sana, di Inggris, jika dia melebihi batas legal? Jadi itu juga merupakan kejahatan di Inggris. Saya tidak tahu persis berapa batas kadar alkohol dalam darah di London. Dan saya juga tidak tahu bukti apa yang ada. Apakah mereka benar-benar punya bukti tentang berapa kadar alkohol dalam darahnya? Meskipun sepertinya mereka memang punya bukti itu, karena dia didakwa dengan kejahatan berada di bawah pengaruh alkohol. Tapi jelas ini adalah kejahatan yang jauh lebih ringan daripada kejahatan, Anda tahu, daripada kejahatan pembunuhan. Jadi kemungkinan besar mereka akan tetap melanjutkan dakwaan itu. Tapi mereka akan fokus untuk mendapatkan putusan bersalah atas dakwaan pembunuhan. Sekarang saya berpikir sebagai pengacara pembela. Kalau saya ada di tim pembelanya, saya rasa, dan saya tidak tahu bagaimana sistemnya di sana, jadi kamu sudah menjelaskan ini kepadaku. Tapi aku akan bilang, oke, mari kita jadikan ini sebagai dakwaan pembunuhan karena kelalaian berkendara. Karena, oke, jika dia berada di bawah pengaruh alkohol, dan mereka memang memiliki kadar alkohol dalam darahnya, datanya ada di beritanya. Aku tidak ingat persis berapa di sana. Di Amerika, batasnya 0,08. Di London, angkanya sangat mirip. Tapi kalau mereka bilang, oke ya, kamu tahu, kami tidak bisa, kami punya hasil tes napas atau darahnya. Oke, dia memang melebihi batas. Kami benar-benar tidak bisa membela itu. Kenapa? Ini bukan pembunuhan karena kelalaian berkendara, bukan pembunuhan. Apakah itu sesuatu yang bisa diperdebatkan oleh tim pembelanya untuk menurunkan dakwaannya? Menurutku, iya. Dan jika jaksa penuntut menemukan bahwa mereka kesulitan membuktikan niat, maka mereka bisa menurunkan dakwaan menjadi pembunuhan karena kelalaian. Dan biasanya itulah yang terjadi ketika ada kasus dengan dakwaan pembunuhan, tapi mereka tidak bisa membuktikan niat. Ini mungkin sesuatu yang akan dikejar oleh pihak pembela.
Mereka mungkin akan menerima kenyataan bahwa dia sedang mabuk, bukan? Karena mereka mungkin akan mengaku bersalah atas tuduhan, kamu tahu, mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan yang terjadi saat dia sedang di bawah pengaruh. Itu akan menjadi hukuman yang jauh lebih ringan jika dia hanya dinyatakan bersalah karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan tidak dinyatakan bersalah atas pembunuhan atau pembunuhan tidak sengaja. Ya, benar sekali. Itu yang saya pikirkan jika saya adalah seorang pengacara pembela. Jalur itulah yang ingin saya ambil. Tapi seperti yang kamu katakan, dari semua yang sudah kita bicarakan sejauh ini, sepertinya jaksa percaya bahwa ada mens rea, ada niat di sana. Dan sangat mungkin mereka punya banyak informasi yang belum mereka ungkapkan ke publik. Kita hanya membicarakan rumor-rumor yang beredar tentang, kamu tahu, perseteruan atau masalah mereka, apapun itu. Mungkin jaksa tahu, mungkin jaksa sudah melihat DM mereka. Dan kurasa itu mengarah ke pertanyaan berikutnya. Kita tahu tentang kedua wanita ini. Yang satu karena dia pernah jadi kontestan di The X Factor yang merupakan acara yang sangat terkenal kurasa secara internasional. Tapi selain itu, keduanya juga cukup terkenal sebagai influencer saat ini. Dan aku penasaran, apakah postingan mereka, DM mereka, atau gaya hidup mereka sebagai influencer bisa dijadikan barang bukti di pengadilan jika kasus ini sampai ke persidangan? Tentu saja, aku rasa postingan mereka pasti akan menjadi bagian dari bukti jika mereka pernah memposting tentang satu sama lain. Aku tidak tahu apakah mereka pernah memposting secara publik tentang satu sama lain, tapi seperti yang kamu sebutkan, pesan langsung mereka dengan teman-teman, atau jika mereka berkomunikasi satu sama lain, juga akan menjadi bagian penting dari bukti. Dugaanku ada cerita yang sangat panjang dan berkembang di sini yang menciptakan perselisihan ini, yang kemudian diperparah menjadi konflik dan akhirnya berujung pada tuduhan pembunuhan ini. Jadi, ini akan menjadi cerita yang sangat menarik untuk diikuti demi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang motifnya. Dan bagaimana dua wanita yang terkenal yang tampaknya memiliki kehidupan mewah bisa berakhir dalam situasi seperti ini, di mana satu orang meninggal dan satu lagi kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu di penjara. Iya, mereka berdua punya kehidupan yang kalau kamu hanya melihat-lihat saja, aku sendiri kadang-kadang juga begitu. Aku melihat dan berpikir, ya ampun, aku berharap punya kehidupan seperti mereka. Lihat pakaian mereka, lihat liburan mereka, semuanya terlihat begitu luar biasa. Namun, pada akhirnya berakhir seperti ini. Seperti yang kamu bilang, satu orang berusia 32 tahun, sekarang dia telah dibunuh. Yang lainnya, 29 tahun, dituduh melakukan pembunuhan. Maksudku, ini bukan sesuatu yang akan kamu bayangkan akan terjadi. Dan aku rasa kamu benar, kasus ini mendapat banyak perhatian karena kita bisa melihat apa yang terjadi di balik layar. Sebenarnya seperti apa sih kehidupan di dunia influencer kelas atas ini? Dan kemudian dengan tuduhan ini, aku tahu aku terus mengulanginya. Tapi ini adalah tuduhan paling berat yang bisa dihadapi karena pembunuhan itu, kamu tahu, adalah tindakan yang paling tak termaafkan. Dan sekali lagi, dia belum dinyatakan bersalah di sini. Dia bahkan belum menyatakan apakah dia mengaku bersalah atau tidak. Dan itu mengarah ke pertanyaan terakhirku untukmu, David. Apa pendapatmu, hipotesismu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah menurutmu ini akan berakhir dengan pengakuan bersalah? Apakah tim pembelanya akan mencoba menurunkan tuduhannya seperti yang kita bahas tadi? Jika dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan, hukuman seperti apa yang akan dihadapi? Apa pendapatmu secara keseluruhan tentang hal ini? Baik. Sepertinya sebelum kita tahu lebih banyak, sudah ada banyak sekali bukti. Sepertinya ini akan menjadi kasus yang sangat kuat untuk pihak penuntut. Jadi tebakan saya adalah apa yang akan dicoba oleh pihak pembela adalah mengajukan pembelaan seperti yang kamu sebutkan tadi. Dan jika itu tidak berhasil, mereka akan mencoba melakukan negosiasi agar terdakwa mengaku bersalah atas pembunuhan tidak disengaja, supaya mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Begitulah kira-kira tebakan saya tentang bagaimana hasilnya nanti. Tapi sekali lagi, kita harus tetap mengikuti perkembangan dan mencari tahu fakta-fakta lain yang ada. Pembelaan apa saja yang mungkin dia miliki. Dan mungkin dia akan berargumen bahwa ada unsur pembelaan diri. Dia mengira dia akan diserang. Dia merasa akan diserang. Tapi tentu saja, itu sangat lemah karena dia sudah masuk ke dalam kendaraannya. Dia sudah terlindungi darinya. Jadi akan sangat menarik untuk melihat pembelaan apa yang akan dia ajukan. Tapi tebakan saya mungkin dia akan mencoba mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan. Ya, yang satu ini benar-benar tragis dari semua sisi. Kamu tahu ada nyawa yang hilang, hidup seseorang hancur, keputusan-keputusan yang diambil sebenarnya bisa dicegah. Ini benar-benar kisah yang sangat tragis dan menyedihkan. David Sufieri, terima kasih sudah datang ke acara Skandal dan menjelaskan semuanya kepada kami. Terima kasih. Gabrielle Carrington dijadwalkan kembali ke pengadilan pada 19 Mei. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu lihat dan ingin melihat lebih banyak atau terhubung denganku di media sosial seperti Instagram, kamu bisa mencariku dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, aku adalah pembawa acara kalian, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.